Oke teman-teman semua, baik lagi dengan Bicara Leos. Kali ini saya Lucky Panji Asmoro. Di sini, kalau nggak di sini di mana lagi, bakalin ngobrolin seputar bisnis, yaitu di segmen acaranya yaitu Bicara Bisnis. Oke, Mbak Dian, selamat siang, pagi atau sore, salaman dulu, rezekinya biar lancar ya. Amin. Halo Mbak Dian, gimana kabarnya? Baik. Baik ya? Gak usah deg-deg, santai aja. Mbak, nanti kita bakalin ngobrol seputar bisnis dari Mbak Dian atau Kak Dian sendiri. Kalau nggak salah bisnisnya ini adalah es krim. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa awal mendirikan bisnisnya Mbak Dian ini adalah es krim, yaitu Yoi Es Krim. Iya. Apa cerita awalnya gimana mendirikan es krim ini? Awalnya tuh karena saya kan suka banget sama es krim. Setiap jajan es krim tuh besoknya kayak kok nggak enak badannya, maksudnya kayak tenggorokan juga kurang well gitu. Tuh akhirnya pikiran kenapa sih nggak buat es krim yang bisa dimakan hampir tiap hari tanpa merasakan sakit di tenggorokan atau mungkin juga nggak bikin batuk gitu. Terus kita kepikiran kayaknya buat es krim yang lebih sehat asik kali ya gitu. Gitu. Jadi mulai dari keresahan dulu Mbak Dian? Iya, keresahan, awalnya keresahan itu karena sering banget kalau habis makan di mana tuh, dessertnya apa ya gitu yang lebih ringan. Kalau pakai cake gitu kan tambah nggak nyaman perutnya. Akhirnya jajan es krim gitu. Terus jadi karena tadi keresahan itu kita pikiran buat es krim sendiri yang lebih nyaman buat saya sendiri. Habis itu kalau udah oke, kita kayaknya oke nih buat di bisnis kan. Jadi dari keresahan, wah ini kayaknya makan es krim nggak cocok, Betul, ya. Terus bikin sendiri, enak. Lah proses untuk bikin es krimnya ini Mbak, ini kan pasti membutuhkan riset dan sebagainya. Boleh ceritain nggak proses-prosesnya mungkin awal ada pernah kegagalan, gagal coba lagi, atau mungkin sekali membuat langsung jadi? Enggak sih pastinya itu ya. Jadi beberapa kali kita ada kerjasama sama sebuah pabrik powder es krim gitu lah. Saat itu saya pinginnya komposisinya tuh manisnya segini, rasanya segini, seperti itu. Beberapa kali dikirim produknya tuh kurang cocok. Akhirnya beberapa kali tektokan sekitar 5-7 kali baru nemu formula yang formulanya ini. Itu 5-7 itu butuh waktu berapa lama Mbak? Sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan? Betul, iya. Itu hanya misal satu produk es krim atau mungkin? Iya, es krim aja. Es krim aja? Iya. 4-5 bulan? Iya, betul. Wow, itu waktu lama loh. Iya, lama. Makanya kita dari awal ide ini ide tercetus ini sampai opening lumayan lama. Iya. Itu dalam kurun waktu 4-5 bulan pernah nggak merasa mungkin kayak, nyerah ini bukan? Iya, mungkin yang ketiga, yang keempat tuh kayaknya nih nggak bisa nih, maksudnya mungkin harus nurunin standar atau gimana, ternyata memang nggak bisa sih nurunin standar. Ya udahlah lanjut lagi aja gitu. Yang ke-5, ke-6, ke-7 terakhirnya yang terakhir itu yang ke-7 atau ke-6 tuh udah berhasil rasanya sesuai yang saya pingin. Betul. Apa Mbak yang melandasi Anda masih tetap harus aku coba gitu apa? Karena semakin nggak berhasil tuh semakin penasaran. Iya, semakin penasaran. Kok nggak bisa? Kenapa gitu. Soalnya kalau yang diturunin nggak diturunin gulanya nanti rasanya kurang enak. Tapi itu rasanya tuh tetap nikmat, tetap enak, cuman tetap sehat gitu. Tetap sehat. Kalau boleh tahu nih, kenapa namanya kok Yoi Es Krim? Kok nggak Lucky Es Krim saja? Itu nama saya. Itu lebih ke artinya tuh baik. Itu apa dari bahasa Yunani atau bahasa enggak? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang? Iya, artinya baik, iya gitu. Oh, Yoi itu bahasa Jepang ya? Oh, baru tahu. Kalau Yoi kan di sini gitu kan. Yoi. Yoi Es Krim. Dan kalau boleh tahu nih, di Yoi Es Krim ini bestsellernya apa kalau boleh tahu? Kalau bestsellernya kita bulan ini ada Rice Choco. Itu rasa baru 1 bulan ini. Jadi Rice Choco? Iya, Rice Choco. Rice Choco itu apa Mbak? Es krimnya? Coklat sih, lebih ke coklat. Cuman coklatnya kita nggak yang coklat manis enak gitu, enggak. Coklatnya lebih ke dark choco gitu. Jadi kalau makan itu pakai topping yang manis pun masih nggak masalah. Masih aman lah. Masih aman ya? Iya. Dan kemarin aku lihat di TikTok, di Instagram itu Yoi itu ramai banget.
Dan orang yang pada mentil apa topeng-topengnya. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu topengnya apa sih nih kok sampai Topengnya orang-orang tuh Mbak, berdatangan berjumlah nih iya. di situ. Toppingnya banyak sih kita, jadi di sini tagline kita tuh bikin es krimmu sendiri. Gitu. Bikin es krimmu Iya. sendiri. Iya. Apakah ambil sendiri ke situ? Enggak, es krimnya enggak ya. Terus toppingnya bisa pilih sendiri. Jadi bisa kita pilih sendiri? ada toppingnya totalnya sekitar 13 topping. 13 topping. Betul. Yang paling ramai apa tuh? Yang paling sering orang tuh diambil? Yang biasanya? best seller kita Bestseller. almond. Almond. Yang best seller kita almond untuk yang manis. Kalau untuk yang buah-buahan kita di kiwi. Oh, kiwi. Iya, kiwi. Kiwi. Almond itu coklat bukan sih, Mbak? Bukan. Coklat almond bukan ya? Betul kan? Lebih ke Bentuknya kayak apa tuh kacang. almond? Oh, kacang. Iya, Oh, ya kacang almond, almond. Coklat betul. almond dari Iya. mana? Nah, buah kiwi itu juga belum tahu lah aku biasanya es krim Iya. apa aku mungkin kurang main juga, tapi baru tahu ini kalau es krim itu ternyata toppingnya buah kiwi juga. Soalnya kiwi itu nggak terlalu asem, tapi untuk es krim, untuk apalagi dikasih es krim yogurt. Kita kan juga ada rasa yogurt. Yogurt dikasih kiwi itu best banget sih. Ya, kiwi. harus coba. Kiwi itu Ya. persen mahal, Mbak itu. Iya, mahal makanya. Per kilo itu. berapa sih? Nyampe lah 50 gitu. Wow. Oke. Oke, Mbak, untuk bisnis es krim ini kan kemarin cuacanya panas nih. Iya. Dan sekarang hujan. Apakah juga ngaruh di dalam Kak Dian ini mendirikan usaha ini? Kalau ngaruhnya pasti iya. Cuman karena kita udah berjalan sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu ternyata pecinta yo itu udah repeat order terus. Jadi kalau meskipun hujan tuh mereka tetap kalau udah kepingin kan namanya udah kepingin ya, benar. Ya udah lah kalau hujan ya udah tetap aja gas. Tetap aja gas aja ya. Jadi nggak terlalu turun. Nggak terlalu turun. Iya. Tapi juga apakah juga sempat mempengaruhi cuaca itu? Pasti Itu berpengaruh, ya. Iya. Ya semoga panas terus aja. Iya. Ya, terus kalau boleh tahu nih Mbak, tadi kan Kak Dian udah mau bikin meriset dengan bahan segala macamnya itu. Kalau boleh tahu, misal teman-teman muda ini mau mendirikan usaha, berapa sih modalnya untuk mendirikan itu biasanya? Modal yang utama sebenarnya nomor 1 tekad dulu sebenarnya. Tekad Ya, itu yang paling kuat tekad. dulu? Iya, maksudnya kalau udah ada modal tapi kayak tadi aku kan 3 kali, 4 kali, 5 kali gagal, kalau udah lihatnya belum bulat tuh kayak ya udah nggak jadi Nggak kayak jadi. gitu. Iya. Kalau modal sebenarnya nggak banyak sih untuk es krim ini. Mungkin cuma di mesin es krim terus showcase-nya gitu. Berlaku juga di usaha yang lainnya. Mungkin kalau di kaki lima juga butuh tenda. butuh kursi meja kayak gitu. Yang penting tekadnya dan niatnya dulu sih. Ya, Nah, itu loh teman-teman, kalau kamu mendirikan usaha, tekad, nah punya uang tapi nggak punya tekad Iya, ngapain? betul. Nah, terus itu Mbak apa namanya es krim kan tidak jauh dengan freezer ya, gitu kan? Iya. Ada namanya apa sih yang buat Showcase ya? Oh showcase ya itu. Iya, yang di atas. Nah, itu pasti membutuhkan listrik atau Betul. itu apakah sangat kencang banget Mbak itu? Iya, lumayan. Lumayan kencang Iya. ya. Jadi kalau Kayak pengusaha pegawai 1 sih kalau listriknya. totalnya. Iya, totalnya seperti pegawai 1. Jadi yang disiapin mungkin kalau teman-teman yang di sini mau berbuka bisnis es krim itu yang modalnya itu selain tekad, kita juga mempersiapkan alat-alat yang Iya. juga. Kayak apa tadi namanya itu? Showcase. Showcase. Terus ada lagi? Showcase terus Centong mungkin gitu? mixer ya, Oh ya, mixer itu bentuknya Iya. yang mana sih, Pak? Mixer buat mixer adonan. Oh, adonan gitu ya? Iya, betul. Oh. Jadi kita fresh kan, tiap mau dimasukin ke mesin kita harus buat tuh saat itu juga. Jadi habis di mixer baru dimasukin kayak gitu. Iya. Berarti lebih ke mahal, yang paling mahal itu alat-alatnya ya, Mbak? Ya? Iya, betul, alat-alatnya di mesin es krim, di showcase tuh sih yang paling mahal. Itu mungkin kisaran 2 bulan lebih nih, biasanya. Iya. Nih, Kak Dian. Jadi kan setiap produk itu apapun pasti ada inovasinya nih. Iya. Kalau dari Yoi es krim ini, apa sih inovasinya dan bagaimana menemukan inovasi tersebut? Inovasi yang khusus sih sebenarnya nggak ada inovasi khusus, tapi di sini kita pingin menambah beberapa rasa. di Rasa, es krim. Iya, kemarin kan awalnya kita ada 2 rasa aja. Awalnya 2 rasa? Iya, betul. Apa itu kalau boleh tahu? Vanilla sama matcha. Oh, matcha. Nah, itu matchanya lumayan disukai sama pasar. Lalu di situ beberapa pelanggan Yoi mulai request, Kak, kenapa sih nggak ditambahin rasa kayak gitu? Mungkin jangkauan pasarnya juga lebih besar kan. Kita menambahkan Choco tadi, rich choco sama yogurt. Jadi sekarang total ada 4 rasa. Iya, Mungkin ke depan lagi mau ditambahin kita mau rasa boleh. pisang, Mau request apa? rasa
apa ya, tela bisa nggak tuh? Oh, Nggak bisa ya? Mungkin rasa pisang itu juga boleh, menarik gitu boleh. ya? Nanti kita bicarain Bicarain deh, ya. maklanya. Terus nanti topping-toppingnya daunnya, ya enggak Iya. dong. Terus ini Pak, lanjut lagi, kita kan sekarang kan di era-era digital nih. Iya, Pasti betul. penjualannya kan pasti kita bermain di TikTok, di Instagram. Betul. Dan aku lihat-lihat di TikTok tuh sering FYP. Iya. Itu wah apa dari ada tim khusus atau mungkin ya saya handle sendiri gitu. Ada sih tim khusus dari YOI-nya gitu. Ada Tim gitu? khusus ya untuk markomnya, untuk marketingnya ada sendiri. Iya. Apakah pengaruh banget Mbak? Sangat pengaruh. Sangat pengaruh Iya, ya? di era sekarang kalau di sosial medianya nggak jalan tuh nggak bisa sih bersaing sama brand-brand lain. Nggak cuman es krim aja, brand lain juga harus ada ini Harus sih. ada ya? Iya, betul. Jadi di YOI Es Krim ini menjadi salah satu mungkin di Solo destinasi ya. Iya. Kalau ke Solo wajib mampir Oke, ke YOI ke YOI Es Krim. Iya. Soalnya di TikTok itu orang selebgram itu main ke Solo, Mangkunegaran. Nah, mampirnya ke iya. situ. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nih ya ngikutin jejak-jejak selebgram mampir ke YOI Es Krim. Bilang aja temannya Panji, bayar tapi. Terus ini Pak di salah satu di YOI Es Krim ini kan Iya. es krimnya sehat. Iya. Kenapa kok kepikiran harus sehat? Apakah mungkin pengalamannya dulu makan makanan nggak Iya. sehat terus bikin es krim nih biar sehat gitu? Iya, betul. Salah satunya itu juga. Terus saya kan juga ada anak, ada yang masih kecil, umur 3 tahun. Dia tuh sering suka banget juga es krim. Makanya kalau pas lagi anak saya pengen es krim, aku ajak ke YOI, nggak ragu, nggak takut lagi besoknya batuk atau gimana gitu. Tapi juga pas kondisinya fit ya. Kecuali kalau udah pilek, aku kasih es krim tetap aja gitu. Oh gitu, bener berarti jiwa keemak-emakannya kuat Iya. ya. Biasanya kan orang kecil, jangan beli es, batuk. Nah, Iya. ini menjadi Iya, solusi. Iya, setiap hari langsung kalau mau nangis mau es krim nggak, mau YOI nggak gitu. Biar dia nggak nangis lagi. Benar, jadi jadi solusi nih buat anak-anak Iya. kecil. Kalau kalian emak kalian beli es batuk kata siapa? Di Iya, YOI di ada YOI banget nih, bisa banget ya. Tentang dari bisnis es krim nih Kak Dian. Es krim apa dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan. Tantangannya kalau es krim tuh hujan pastinya, tadi Hujan. seperti yang Panji bilang hujan gitu. Cuman di sini kita balik lagi, kita pelayanan di YOI itu menurut aku udah maksimal banget. Jadi maksudnya kalau misalnya di hujan tuh penjualan turun, aku yakin nggak turun-turun banget karena aku pelayanan kita udah maksimal. Setiap datang kita sambut, setiap pilih topping juga kita persilakan mau yang mana Kak, kita layani sebaik Ramah. mungkin gitu. Iya, pasti kalau mereka pingin, kalau hujan pun pasti tetap datang lah gitu. Jadi di YOI Es Krim ini tidak hanya mengandalkan soal rasa, Betul. tapi juga bagaimana kita cara pelayanannya. Iya, hospitality-nya kita juga maksimalin di situ. Itu berarti sebelum kakak merekrut pegawai, berarti itu kakak training dulu ya? Iya, iya, training kita lama lumayan 1 bulan. 1 bulan? Iya. Dan Sebelum kontrak kita 1 bulan training dulu untuk pelayanannya dulu. Kalau dia udah bagus di pelayanan kita lanjut gitu. Dan itu melatih karakter seseorang itu pasti tidak Iya, gampang. sulit banget. Soalnya kan watak kan setiap Iya, orang kan betul. punya watak-watak yang berbeda Iya, benar. gitu. Karena gini, saya melihat beberapa salah satu coffee shop, restoran itu tuh alasan pelanggan kembali Iya. itu tuh bukan karena satu pasti karena rasa. Rasa. Yang kedua bagaimana cara kita Di treatment. ya melayaninya Iya, betul. customer ya. Iya. Kayak salah satu bank lah terkenal katanya banknya ramah. Alasannya nggak mau pindah ke bank lain ya mungkin Iya, gara-gara karena pelayanannya pelayanannya, itu. betul. Tapi ada nggak sih Mas bisa semisal nih kita sudah mentreatment atau mungkin customer dengan Iya. baik, ada aja customer yang mungkin Betul, rewel, ada aja, gini, betul. kakak gini, ada Iya, nggak? ada sih. Ada? Beberapa seperti itu. Beberapa. Tapi kita balik lagi nggak mau treatment dia terus jadi beda gitu, enggak. Jadi semuanya pokoknya saya udah melatih para pegawai saya untuk gimana pun nanti pelanggan kita harus memberikan yang terbaik gitu. Meskipun dia rewel apa ya udah dilayani, Layani aja. terus mana tahu nanti dia kayak gitu tapi nanti datang lagi Datang lagi, meskipun bener. tetap rewel tapi kan setidaknya dia datang gitu. Benar. Jadi dari karyawannya Kak Dian ini kalau bisa kita jadi air ya. Dan Iya, semuanya yes, gimana? iya betul. Takutnya kalau kita nanti marah dibalas marah, Iya, benar. kita direkam Iya. gitu. Dan sekarang kan Usahanya yang lain usaha yang untuk membangun tadi berbulan-bulan tadi hancur hancur. cuma dalam satu momen aja gitu kan maaf. benar. Terus selanjutnya lagi nih, bagaimana pendekatannya Kak Dian terhadap tren dan perubahan dalam selera konsumen? Apakah tetap menyesuaikan selera konsumen atau tetap bertahan pada prinsip dengan mengupayakan agar pasar tertarik
terhadap produk Yoi es krim? Kalau di saya tetap mempertahankan Yoi, maksudnya tidak membaca, tetap mempelajari pasar, cuman tidak yang menyesuaikan Keinginan. keinginan pasar lagi tren ini, saya nggak seperti itu. Benar. Jadi lebih ke mungkin kita mempertahankan pelayanan dan rasa aja Rasa, sih. Iya, benar. betul. Soalnya kalau rasa itu nggak bisa dibohongin. Iya benar. Mungkin nanti lebih ke toppingnya sih, variasi. Misalnya lagi tren marshmallow atau apa, mungkin kita bisa ada di situ. Cuman untuk rasa dan pelayanan tetap seperti ini. Terus gitu. ya. Kalau rasa nggak bisa dibohongin, kalau perasaan bisa. Malah saya yang baper. Mungkin sekarang kan store-nya baru 1 ya? Iya. Rencana mungkin ke depan nanti ada nggak sih mau cabang di kota lain atau mungkin di kota Solo di titik mana gitu? Keinginan tetap ada, pasti berkembang itulah. Mulai bulan ini kita sudah membuka kemitraan. Oh, iya. Apa? Mungkin franchise gitu? Iya, betul. Mungkin buat teman-teman atau pendengar yang mempunyai coffee shop di area Solo dan sekitarnya, kita bisa kerjasama. Jadi kita nanti ada, misalnya Mas Pan punya coffee shop, pengen nih ada produk Yoi es krim di situ, itu bisa. Oh, bisa. Iya, betul. Jadi nanti coffee shopnya tetap jalan, tapi ditumpangi kita itu kerjasama lah di situ, nanti ada store Yoi-nya gitu. Jadi nanti pelanggan Yoi bisa duduk di coffee shop, pelanggannya coffee shop juga bisa beli es krim di Yoi gitu. Misalnya kayak aku mau punya hajatan, bisa nggak sih misal ngundang Yoi es krim ke tempat hajatan? Itu bisa banget ya? Iya. Tapi apakah harus minimal pesan berapa pieces atau gimana? Ada sih, mungkin kita ada beberapa pieces-nya kita lihat di ini jaraknya sih. Mungkin hajatannya di mana gitu. Gitu ya. Berarti tetap bisa. Bisa ya? Iya. Misal acaranya ke Semarang, pesennya 5. Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau bisa aja. Nggak bisa. Mungkin dalam waktu dekat ini ada ekspansi nggak sih bisa es krimnya dalam waktu dekat ini? Ekspansi waktu dekat ada sih tapi cuma di Solo-Solo dulu. Solo-Solo dulu ya. Jadi kita mau mengambil hati masyarakatnya Solo dulu. Iya, Solo dulu. Habis itu keluar. Iya. Tapi kemarin saya ulang lagi beberapa postingan orang luar udah datang. Iya. Itu dengan kekuatan sosial media berarti sosial media tadi. sangat pengaruh banget Mbak ya. Oke Kak Dian, dan saya tahu ternyata Kak Dian sebelum berwirausaha es krim ini sebelumnya bekerja di kantoran nih. Iya, betul. Nah, pasti kan perbedaan nih dari kantoran yang tiap hari pagi masuk pakai seragam, idola orang tua kita semua, terus berpindah menjadi pengusaha. Apa yang dilaluinya itu? Sebenarnya itu nggak ada rencana mau keluar dari kantoran, jadi sebenarnya kantorannya jalan, usahanya jalan, seperti itu. Tapi pas sering berjalannya waktu, jadi nggak bisa nyambung, bener. Nggak bisa konsen ya? Iya, nggak bisa konsen gitu. Akhirnya ya udah dipilihlah salah satu. Salah satu ya? Iya. Kalau boleh tahu berapa lama bekerja di kantoran itu waktu itu? Kantoran 4-5 tahun gitu. 4-5 tahun? Iya, itu dari umur 20 tahun gitu. 20 tahun? Iya, 20 tahun sampai 25. Itu bukan kurun waktu yang cukup pendek loh Mbak, cukup lama. Betul. Iya, lama. Terus memberanikan diri? Iya, itu juga memberanikan diri itu. Ada nggak misal yang menentang mungkin dari pihak keluarga? Kamu gimana sih udah bekerja di kantoran enak-enak, udah gaji jelas, pulang pagi, pulang pagi lagi? Ada yang menantang seperti itu? Menentang banget sih enggak, cuman juga ini kenapa gitu dipikirin lagi gitu. Cuman nggak yang enggak gitu enggak. Cuman menanyakan gitu. Tapi pas saya jalani ya udah, saya sepertinya gini Pak gitu. Gitu. Kalau itu udah keputusan kamu gitu. Berarti dari support dari keluarga sangat mendukung ini? Iya, betul sekali. Dari masukan juga mendukung ya? Iya. Kalau nggak dukung? Nggak dukung ya nggak usah. Keluar harusnya ya. Oke. Terus dari kantoran kan, makanya di kantoran kan di kantornya Mbak Kak Dian dulu kan terkenal treatmentnya ke customer juga sangat baik, ternyata di bawah juga. Iya, betul. Makanya itu merasakan pelanggan kantor lama saya tuh sudah nyaman. Jadi sampai dari neneknya, ibunya, anaknya, sampai cucunya pun ada tabungannya di situ. Makanya kayaknya nih bagus nih kalau treatmentnya di es krim, pelayanannya bagus, mungkin itu juga bisa berdampak positif. Positif. Gitu. Jadi waktu 4-5 tahun ini itu ambil pengalamannya. Iya, benar. Kita dirikan di usahanya itu ya. Iya. Terus kamu tahu es krim favorit
Dan ras toppingnya itu apa kalau di Yok itu biasanya? Best sellernya tadi si Rich Choco, terus untuk topping keringnya tuh ada almond, lalu di buahnya ada kiwi. Tapi kalau favorit saya sendiri pribadi tuh sukanya coklat sama Coco Crunch sih. Coco Crunch? Iya, kalau Coco Crunch. Jadi kalau customernya di Yok es krim itu rata-rata tuh cewek atau cowok atau seimbang, Bang? Lebih banyak 80% cewek sih. 80% cewek, lalu 20-nya anak-anak sama cowok ada sih beberapa. Cowok ada ya? Cowok, 3 cowok datang beli es krim tuh ada loh. Ada ya? Itu salah satunya saya mungkin, Mbak. Terus ada nggak nanti varian rasa baru? Kalau varian rasa udah ada kepikiran. Udah ada kepikiran. Gitu. Cuman belum nemu tadi sih, belum nemu formulanya yang pas gitu. Berarti ini masih proses. Iya, masih proses. Apakah juga membutuhkan waktu sampai 4-5 bulan lagi? Semoga enggak ya, karena sudah mengenali karakter saya gitu ya? Kan gitu. Habisnya mungkin 3 bulanan gitu. 3 bulanan ya ini. Dimulai dari sekarang berarti mungkin habis lebaran. Habis lebaran ya bisa lanjut. Itu tiap hari apakah es krimnya buka terus, Mbak? Buka terus, belum pernah tutup. Belum pernah tutup iya. Ya. Ada nggak misal customer mau nanya, Kak request besok harus ada varian ini bisa nggak bisa? Ibaratnya kayak customer yang paling loyal gitu, maka paling apa ya? Paling excited gitu. Iya. Kalau gitu kita tabung aja dulu sih. Kita tabung aja ya. Ya nanti kita pas ada rapat bulanan gitu kita bahas lagi gitu. Kita mungkin tanyain pas yang datang, Kak suka rasa yang ini enggak gitu. Kalau mereka semuanya ternyata excited, why not gitu. Why not gitu ya. Terus misal nih buat teman-teman kalau mau mendirikan bisnis, apalagi anak-anak muda sekarang kan bisnis udah kayak menjamur banget ya, beda sama zaman aku dulu. Kalau orang yang jualan ngapain sih jualan, tapi sekarang jualan udah menjadi tren gitu loh. Gimana tanggapannya, Mbak? Bagus sih sebenarnya, maksudnya berarti daripada kita nating dulu atau nggak ngapa-ngapain gitu, mungkin pas lagi kayak udah rencana misalnya kerja di kantor tapi sambil nunggu panggilan sambil apa gitu, enaknya kita ngapain nih, kita buka usaha kecil-kecilan dulu gitu. Mungkin nanti endingnya tetap kita kerja di kantor maupun usaha, itu keputusan masing-masing gitu. Yang penting menjalani waktu dengan positif aja. Oke. Dan itu yang penting kita punya tekad dulu ya. Betul, tekadnya. Punya tekad untuk bisnis. Iya, bisnis. Ada nggak misal nanti selain kayak es krim udah jalan, kan ini ibaratnya Kak Dian ini udah, wah aku di bisnis udah all out nih, udah berani keluar dari kerja kantoran. Ada nggak mau ke depan rencana mau buka bisnis tapi selain es krim? Batu bara mungkin? Modalnya dari mana? Aduh, nggak ada, belum. Sementara cuman ada omong kosong aja. Mungkin besok kalau ada, kita buka ini. Cuman untuk realisasi yang banget, yang udah terkonsep gitu belum sih. Karena masih fokus di Yoi es krim dulu. Yoi es krim. Dan Yoi tadi saya ulangi itu adalah bahasa Jepang. Iya. Bahasa Jepang. Kalau nanti mau bikin buka lagi, Yoa gitu. Ayo. Kalian penjualan paling banyak berapa porsi? Sehari ya? Sehari. Pagi. Sekitar 650 pernah. 650. Iya. Itu tangannya pegawainya nggak capek? Iya, itu habis itu kayaknya langsung tak jadiin besok kalau udah closingan kita pijat bareng. Saya ikut kalau gitu. Itu 650 porsi itu apakah terjadi di hari weekend atau weekday? Weekend ya, Sabtu ya. Jadi kalau mungkin hari-hari Lebaran itu pasti mungkin. Semoga ya, besok kan belum mengalami Lebaran. Oh iya, baru 3 bulan. Setelah kejadian itu, berarti tiap hari weekend itu apakah membuat porsinya selalu ditambah-tambah gitu? Langsung ditambah sekitar 2 kali lah, 2 kali ya? Biasa bikin. Oh, berarti yang bikin es krim yang masak sendiri itu berarti ada sendiri. Oh, ada sendiri. Iya. Udah di trainer juga berarti ya? Sudah di trainer. Oh ya, itu yang tadi yang trainer itu bagaimana kita menservis pelayanannya tadi kan udah. Nah, itu men-trainer seorang masak itu tadi. Iya. Itu kan pasti juga membutuhkan waktu yang cukup lama kan? Lama. Berapa bulan? Kalau sampai? Untuk sebulan sih, dari 0 sampai matang tuh sebulan, tapi beberapa
pegawai 1-2 minggu tuh udah lancar. Nah, Iya. itu kan pasti juga membutuhkan biaya banyak banget Mbak ya untuk membeli apa bahan-bahannya. Pasti kan Iya. yang di training kan dibeliin bahan nih. Mhm. Misal kan nggak harus. Iya. Jadi Iya. Ada beberapa kali sampai tumpah, sampai tua. iya gitu juga ada beberapa kasus. Cuman ya udah namanya juga latihan. Latihan Kalau ya. nggak ngelewatin itu mungkin nggak bisa lancar pas gitu. Kalau boleh tahu, apakah di Yoi Es Krim ini jualannya hanya di offline aja atau mungkin di online, misal aplikasi-aplikasi ada di Sementara ini baru offline aja sih. Offline Iya, aja. soalnya kepikirannya kalau di online tuh sampai rumah mungkin kalau jaraknya dekat it's okay ya. Tapi kalau udah 5 kilo sampai itu kan mungkin bisa mencair. Atau gimana? Iya, nanti kurang maksimal sih gitu. Nanti takutnya kalau mencair udah kayak sifat ya, Ih. dingin. Kalau boleh tahu nih, rekomendasi mix and match rasa es krim topping paling rekomend apa nih? Kalau dari saya pribadi tadi sih Rich Choco sama Coco Crunch tuh the best sih. Kalau mau tambah coklat lagi, tambah saus coklatnya. Gitu. Tapi dari saya rasa coklat dan Coco Crunch. Coco Crunch. itu yang paling Kak Dian suka ya? Atau? Iya, yang paling saya suka. Saya suka ya. Iya. Tapi selera orang kan pasti Iya, betul, berbeda-beda. balik lagi ke selera. Ada yang saya suka dibayarin maksudnya. Iya. Enggak ya? Terus momen yang paling seru nih Mbak dalam berbisnis Yoi Es Krim ini apa nih kira-kira? Kalau seru sebenarnya banyak, tapi kalau yang momen banget tuh pas hari pertama buka sih. Kenapa Ini kan itu? emang rencananya baru buka, terus ya udah jalannya aja itu yang beli gak ada 10. Enggak ada yang 10? Iya, gak ada 10 tuh pun ada beberapa yang diundang gitu. Itu. Iya, cuman malah ini sih ke trigger, berarti harus main nih sosmednya. Saat itu kan memang belum bermain di TikTok, di aplikasi-aplikasi gitu belum. Oh jadi perpindahan waktu mulai dari sepi sampai rame itu berkat apakah main Instagram atau TikTok itu apa? Kalau menurut saya lebih ke TikToknya. TikTok Iya, itu? Kak. Itu sepengaruh itu Mbak? Iya, benar. Emang nggak bisa dipungkiri memang sosial media membantu sekali. Membantu sekali ya? Iya, balik meskipun produk sama pelayanan juga ya, cuman untuk tidak mendatangkan dulu kan. Yang pertama kan mendatangkan orang dulu ke situ lah, datangnya tuh dari sosial media gitu. Dan nanti untuk balik lagi atau enggak kan balik ke produk sama pelayanan gitu. Benar. Berarti itu waktu itu yang awal buka yang datang nggak sampai 10 orang? Nggak usah sampai 10 ternyata. Berarti mungkin di sana 8 sampai 7 orang? Jadi teman sendiri? Iya. Minta gratis? Terus membutuhkan waktu berapa lama Mbak? Tadi kan misal nih buka hari Senin, membutuhkan waktu berapa lama? Atau mungkin ramainya 1 minggu, hari Minggu ke depannya lagi, atau mungkin itu sekitar 2 mingguan sih. 2 mingguan? Iya, jadi pas awal-awal cuma 10, habis itu nggak nyampe 50, tapi udah lumayan daripada hari pertama gitu. Habis itu setelah TikToknya boom, setelah FYP itu mulailah langsung lipat-lipat gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih stabil gitu. Sempat ada kata nyerah nggak waktu itu? Kalau udah memulai itu enggak sih. Enggak ya? Enggak ada nyerah. Kalau menyerah udah dari awal. Dari awal ya? Itu buruknya itu sih. Berarti nggak ada kepikiran sama sekali ya waktu sepi, Enggak, belum main TikTok iya, masih sepi? enggak. Nggak ada kepikiran ya? Sama sekali. Oke. Harapannya nih ke depan untuk Yoi apa? Harapannya tentu aja semakin berkembang ke depannya. Nanti nggak cuma di outlet di Keprabon aja. Harapannya sih bisa buka di coffee shop di Solo ataupun gitu ya. bisa buka cabang di luar kota juga. Gitu ya. Jadi kalau lebih besar lah. Jadi kalau di coffee shop nggak hanya fokus kopi. Iya betul. Mungkin kalau yang cowoknya pesen kopi, nanti ceweknya bisa minum es krim. Nah, gitu ya. Biasanya kan yang suka es krim ceweknya. Iya. Nah, ini buat teman-teman yang punya penyakit grek nokolo, itu es krim bisa menjadi solusi ya. Dari Yoi. Nah, nih ini pertanyaan yang sangat pertanyaan terakhir. Mungkin tips and trick buat teman-teman yang di rumah. Mungkin kalau yang mau bikin usaha, mungkin dari Kak Dian yang sudah mempunyai pengalaman, apa tipsnya buat anak-anak muda ini? Tipsnya tadi sih bulatkan tekad dulu. Kalau memang mau fokus usaha, intinya kalau sudah mau usaha harus total dulu di situ. Gitu. Jangan yang usaha tapi bukanya nggak tiap hari, nggak konsisten, kayak gitu jangan gitu. Apapun hasilnya ke depannya nanti diterima. Yang penting kita sudah maksimal dalam produk, udah melayani, sudah gitu. Berarti kalau kita udah ibarat kasarannya orang Jawa itu kalau udah nyemplung sampai dengkul, itu sekalian dibablas makan nih, aja, kan orang aja. Iya.
Nah, itulah teman-teman tips dari Kak Dian. Kak Dian ini adalah salah satu owner dari Yoi Es Krim yang terkenal banget di Solo, yang sering FYP di TikTok kalian. Dan tipsnya tadi Kak Dian, pokoknya kalau kalian udah bikin usaha, kalau bisa kalian harus nyemplung sampai dengkul, kalau bisa sekalian berenang ya. Iya. Dan kuncinya adalah konsisten, terus tekad, modal nomor berapa kalau boleh tahu? Modal sebenarnya juga nomor 1 ya. Nomor 1. Seimbang lah. Seimbang. Iya. Harus balance ya. Iya. Itulah teman-teman pembicaraan saya bersama Kak Dian. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah melihat di segmen berbicara bisnis ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kak Dian, terima kasih sudah ngobrol banyak panjang banget. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata maupun yang saya sengaja mungkin. Iya katanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di bicara bisnis selanjutnya. Bye.